Silverstone British Grand Prix, tempat di mana F1 lahir, dan setelah Austria kemarin, nggak ada waktu istirahat, saatnya kita kembali bahas Munich karena udah hari Selasa juga. Dan jujur Li, dari seluruh balapan di kalender F1 ini, balapan British Grand Prix ini paling susah untuk nentuin yang mana aja tuh 5 Munich-nya, karena asli men, saking banyaknya Munich di balapan ini, gue pun pusing gitu mau masukin yang mana aja ya. Tapi hey, ini kesempatan untuk kalian membuat rame kolom komentar, bukan? Tambahin aja nanti kalau ada yang kurang dan gua nggak masukin ke sini. Jadi ya ramein. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja skuy kita ngopi dan bahas Munich GP Inggris di Silverstone. Pertama-tama kita harus refresh memori kita sedikit ke musim lalu di 2025 ya. Balapan cuaca gado-gado dan awalnya Oscar Piastri kelihatannya bakal mendominasi sebelum dirinya hampir membuat Max Verstappen jadi jokes expander di safety car. Lalu Max spin setelah itu dan akhirnya balapan dimenangkan oleh Lando Norris. Tapi sayangnya untuk dia, Munich-nya justru bukan di situ, tapi di belakangnya. Pembalap Jerman dengan mobil Gojek-nya itu yang start dari posisi ke-19 menerapkan strategi gokil di cuaca gado-gado ini dan berada di posisi ketiga dan mampu menahan Lewis Hamilton di Ferrari-nya di home race-nya untuk akhirnya setelah 239 start Nico Hülkenberg meraih podium pertama itu. Setelah dijadikan meme, nggak pernah dapat podium, anti podium, langsung dilibas itu semua di balapan ini. Dan ya, asli men, seneng banget gue untuk Nico Hülkenberg di sini, karena sayang pembalap sekencang dan setalented dia, jangankan meraih kemenangan, podium aja belum gitu ya. Di saat pembalap-pembalap lain udah pernah mencicipi setidaknya sekali, dan Nico pun akhirnya bisa lega akhirnya ya, untuk bisa meraih podium ini. Tapi tentu perusak mood saat itu ialah fans-fans nggak jelas yang mempermasalahkan dua McLaren yang nge-spray champagne ke dia. Like, nggak penting tong. Begitulah fans F1 sekarang bang. Seperti kata Tokoha, orang-orang zaman now itu mempermasalahkan hal-hal yang nggak penting dan menjadikan itu sebagai masalah besar. Dan gue sangat amat setuju. Next kita ke 1998. Karena balapan ini nggak hanya ikonik tapi juga unik. Jadi Moni unik kali sebutannya. Karena Michael Schumacher di sini melakukan hal yang sangat tidak terduga-duga. Schumi memimpin balapan dari Mika Hakkinen di McLaren-nya, sekaligus merupakan title rival-nya musim itu. Namun Schumi kena 10 detik penalti di race itu dan di sini kebingungannya muncul. Apakah 10 detik itu akan ditambah ke race time-nya jadi cuma time penalty atau dia harus stop and go di pit-nya? Dan Michael Schumacher melakukan hal yang unik ya. Dia masuk ke pit ketika dia sudah tinggal ke checker flag aja, yang berarti dia menang di pit lane. Dan masalahnya dia udah nge-cross checker flag duluan sebelum dia ke garasi Ferrari untuk serve stop and go itu. Nah, kontroversial dah ya, karena FIA gak jelas juga itu penalti 10 detik atau stop and go. Dan harusnya penalti itu di-issue 25 menit setelah insidennya, tapi ini malah 31 menit. FIA akhirnya ngomong kalau itu 10 detik penalti, tapi masalahnya time penalti itu cuma berlaku di 12 lap terakhir saja, yang which is bukan case saat itu di sini. Iya, bingungin emang, dan McLaren pun yang pasti nggak terima, dan mencoba untuk appeal, tapi ternyata ya ini semua terjadi akibat inkompeten FIA. Dan steward balapan itu pun harus menyerahkan lisensinya balik ke FIA. Absolute cinema ya, dimana C-nya kontroversial. Akhirnya Michael tetap meraih kemenangan itu. Next, kita ke 2022. Balapan ini ikonik untuk beberapa alasan seperti Carlos Sainz meraih kemenangan pertamanya, Mick Schumacher juga meraih poin pertamanya di F1 setelah duel keras dengan Max Verstappen, tapi balapan ini ikonik karena duel untuk posisi podium di akhir balapan. Charles Leclerc di Ferrari-nya, yang udahlah front wing-nya rusak, bannya juga udah usang, harus menahan 4 musang birahi di belakangnya ya kan untuk podium kayak Checo, Lewis, Nando, dan Lando. Dia berusaha keras, tapi sayangnya ya emang disadvantage-nya segede itu. Dan dia balapan ini ikonik karena komentari dari David Croft ini. Well, sebenarnya manuvernya ya simple. Dua pembalap di depannya kasihkan sendiri, keluar track, dan Lewis manfaatkan momen itu untuk menyalip. Tapi ikonik karena ini Lewis di Silverstone, dan penonton pun langsung menggila di momen itu. Plus emang duel ini ya secara umum memang se-epic itu. Salah satu Silverstone magic emang ya. Dan 2022 merupakan 5-star race itu sih di balapan ini ya menurut gua. Balapan yang punya semuanya dari first time winner, duel ikonik, momen ikonik, dan ya bahkan di top 10 itu semua punya ceritanya masing-masing. Nah,
Dua momen ikonik berikutnya akan melibatkan Lewis Hamilton ya. Hehe, kata Miguel udah siap-siap untuk kemenangan ke-10 nih kayaknya ya. Dan yang pertama di seragam merah nggak sih bang? Apalah Miguel ini, nggak lihat Austria kemarin gimana? Well, kita mulai dari 2008 dulu ya. Silverstone diguyur hujan deras dan Lewis qualified di posisi keempat. Dan saat start, Doi pun nyaris langsung naik ke posisi pertama tapi harus settle di belakang rekan timnya untuk beberapa lap ya, Heikki Kovalainen. Sampai akhirnya dia langsung nyalip Heikki dan naik ke posisi pertama setelah beberapa lap. Dan edannya ialah di kondisi hujan deras di mana banyak sekali pembalap nge-spin, termasuk title rival Felipe Massa yang nge-spin berkali-kali di balapan itu, Lewis malah ngacir dan terus extend gap-nya di depan sampai akhirnya dia meraih kemenangan pertamanya di Silverstone dengan gap 1 menit dan 8 detik ke posisi kedua, yaitu Nick Heidfeld. Dan cuman podium sitter doang yang dia nggak lap. Gile! Ya bagi fans Lewis yang masih kesel orang-orang ngomong 2008 harusnya Felipe Massa yang juara dunia. Nih, tinggal kasih lihat aja balapan yang ini ya kan. Kalau Singapura mah kurang menolong. Crash gate soalnya. Well, Lewis memang memiliki 9 kemenangan di Silverstone dan harus gua katakan semuanya memang memorable. Tapi di 2020 ini agak unik dan menegangkan. Well, British Grand Prix 2020 merupakan balapan yang sebenarnya jujur aja agak boring ya. Ditambah nggak ada penonton juga karena COVID tidak membantu. Tapi di akhir-akhir lah balapannya langsung menyala. Beberapa pembalap mengalami puncture di akhir-akhir seperti Carlos, Valtteri Bottas yang membuat mereka kehilangan banyak posisi dan harus pit. Dan beberapa pembalap kayak Max juga pit untuk ban baru biar nggak jadi korban berikutnya. Dan Lewis Hamilton yang tinggal lap terakhir, bannya juga kena puncture dan harus limping sepanjang 2 sektor ke bendera checkered ya. Max yang sekitar 30 detik juga mode activate the Honda Beat untuk mengejar Lewis yang limping itu. Dan Lewis dengan 3 roda pun berhasil meraih kemenangan ya. Dan ya, Max ente lah. Effortnya bagus. Kalau Michael menang dengan cara di pit, Lewis menang dengan 3 roda. Penasaran nih gue, kalau Max Verstappen menang dengan cara apa nanti? Dengan cara nggak pakai rear wing kali ya? Red Bull without wing seperti itu ya. Nah, asli ini benar-benar cars moment banget sih ya, di mana McQueen limping di lap terakhir yang membuat Tinoco dan Jack Hicks langsung mencoba mengejarnya. Oke lah. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Ya, gue tahu pasti banyak ngonik British Grand Prix yang gue tinggalin di sini, jadi ya tugas kalian untuk ramein kolom komentar seperti yang gue bilang tadi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Kayak, abang udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.